Assalamualaikum Baraya, ketemu lagi di Guru Gembul Channel. Kita ada di episode ke-38 dan kita sekarang punya kajian tentang hoax. Kalau Baraya sudah pernah nonton episode ke-25, syukur, itu adalah pengantarnya. Sekarang kita masuk pada bagian-bagian yang spesifik. Di episode 25 saya sampaikan bahwa negara, institusi, mungkin juga agama, kelompok religius tertentu itu membutuhkan kebohongan, membutuhkan hoax untuk bisa menjaga identitasnya agar tidak terlalu buruk. Nah, di sini kita akan bahas bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang dalam sejarahnya penuh dengan kebohongan. Jangan khawatir karena bukan hanya Indonesia, seluruh negara di dunia memang berpijak di atas kebohongan untuk bisa menjaga identitasnya agar tidak terlalu buruk-buruk amat, khususnya di depan rakyatnya. Nah, ada banyak sekali kebohongan-kebohongan dalam sejarah Indonesia, saya mohon maaf. Tetapi sekarang kita akan ngambil kebohongan yang ringan dulu, yang secara tidak sengaja jadi sebuah kebohongan, yaitu guru-guru sejarah kita sering menyatakan bahwa Indonesia dijajah sama Belanda 350 tahun. Sebenarnya 35 tahun. Tetapi kenapa jadi 350 tahun? Nah, ini adalah kebohongannya. 350 tahun itu diambil oleh Soekarno dan orang-orang yang biasa berorasi di masanya tahun 45-an untuk membakar semangat perjuangan orang-orang Indonesia pada waktu itu. 350 tahun itu diambil dari rentang kedatangan Cornelis de Houtman ke Banten, Indonesia tahun 1596 dan berakhir ketika pendudukan Jepang dimulai tahun 1942. Kalau rentang waktu itu dihitung, itu jumlahnya adalah 346 tahun. Nah, biar bulat, biar pas, jadi 350 tahun. Sekali lagi, orator-orator di zaman dulu, termasuk Bung Karno, itu sebenarnya hanya untuk melecut patriotisme, tidak dalam kajian akademik, tidak untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tidak seperti itu. Jadi bikin kebohongannya juga nggak benar-benar untuk gimana gitu, hanya untuk melecut patriotisme. Tetapi ketika pemerintahan Indonesia mulai mapan, kemudian buku-buku sejarah dicetak untuk melengkapi kurikulum untuk mengajarkan anak-anak di sekolah. Nah, angka 350 tahun ini menjadi angka yang final, yang beneran, yang tentu saja harus diklarifikasi. Kalau kita punya nasionalisme yang tinggi, maka kita tidak membutuhkan lagi kebohongan-kebohongan semacam itu kan. Nah, saya akan runut apa yang terjadi di Indonesia 350 tahun itu, atau sebelumnya sedikit lah. Kita mulai ya, Baraya. Indonesia atau wilayah Kepulauan Nusantara pada waktu itu sama sekali tidak dikenal di Indonesia. Kedatangan bangsa Barat pertama kali itu untuk menjajah atau untuk memonopoli perdagangan itu tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque dari Portugis. Itu menjajah, nah ini baru beneran menjajah Malaka yang pada waktu itu memang sangat lemah-lemahnya. Jadi ketika Alfonso datang ke Indonesia, ke Malaka untuk menaklukkannya, kekuatan kerajaan Malaka sangat sedikit. Mungkin pasukannya juga hanya sekitar 100-an gitu. Jadi gampang sekali ditaklukkan oleh pasukan Alfonso de Albuquerque yang jumlahnya 3 kali lipat. Nah, tahun 1511 terjadilah kontak pertama di mana Indonesia dinyatakan sebagai dijajah oleh bangsa Portugis. Kemudian Belanda datang hampir seabad kemudian, tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Tidak semua orang Belanda itu angkuh, jahat, tetapi untuk orang ini kita harus sebut bahwa dia itu adalah orang yang benar-benar nyebelin dan agak kurang ajar. Makanya ketika dia datang ke Banten, dia dipermalukan, prajuritnya ratusan, awak kapalnya dibantai oleh Sultan Banten, dan dia dibiarkan hidup dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Karena dia memang legeg luar biasa gitu, polontong. Dia minta beli lada di Banten, rempah-rempah, tapi kok malah setengah maksa dan mengabaikan antrian orang-orang Jepang, antrian pedagang-pedagang India, pedagang Cina, dan seterusnya. Karena pengen didahulukan hanya gara-gara dia punya senapan laras panjang gitu. Nah, jadi kalau banyak diantaranya ya, di buku-buku dicantumkan bahwa penjajahan Belanda itu dimulai sejak Cornelis de Houtman, maka itu tidak relevan, itu tidak benar, itu tidak pas. Karena Cornelis de Houtman boro-boro menjajah, dia dipermalukan.
Dia nangis-nangis pulang ke Belanda, walaupun dia akhirnya datang lagi ke Indonesia, ke Aceh, 5 tahun kemudian. Dia pun akhirnya dibunuh oleh seorang wanita, Laksamana Malahayati. Ini pasti terkenal sekali untuk saudara-saudara yang di Aceh. Laksamana Malahayati itu kesel luar biasa karena ini si Cornelis Luhutman di depan Sultan ini kurang ajar, makanya dia nantang duel 1 lawan 1. Jadi satu cewek, Malahayati itu kecil badannya, berhadapan dengan Cornelis Luhutman yang untuk rata-rata orang Belanda kita tahulah lebih tinggi, lebih besar badannya daripada rata-rata laki-laki Indonesia. Apalagi pada waktu itu ya seperti itu. Nah, terjadi pertempuran duel dan Cornelisnya kalah. Sekali lagi saya pengen sampaikan bahwa tidak pantas kalau Cornelis Luhutman datang ke Indonesia itu dijadikan sebagai patokan untuk penjajahan di Indonesia, karena dia tidak melakukan apa-apa. Dia dipermalukan di Banten dan dia dibunuh di Aceh oleh seorang wanita. Nah begitu. Tapi oke lah. Beberapa tahun kemudian VOC didirikan di Indonesia tahun 1602 Maret ya kalau nggak salah ya. 1602 VOC didirikan di Indonesia. Kenapa dia didirikan? Karena Belanda tidak punya ongkos untuk bisa menjajah Indonesia. Pada waktu itu Belanda sendiri sedang dijajah oleh Spanyol. Jadi Baraya, kalau Baraya mau menelan bulat-bulat pernyataan bahwa Indonesia dijajah 350 tahun oleh Belanda, saya pengen kasih garis bawah bahwa Belanda ketika awal menjajah Indonesia, kalaupun itu dianggap sebagai penjajahan, sedang dijajah oleh Spanyol Belandanya. Di pertengahan saat dia menjajah Indonesia tahun 1800-an, 1700-an akhir sampai 1800-an awal, dia dijajah juga oleh Prancis. Dan di akhir, ketika Perang Dunia II, ketika Indonesia masa akhir tahun 1940-an, Belanda juga sedang dijajah oleh Jerman. Jadi kita ini dijajah oleh negara yang pecundang di Eropa. Makanya nggak enak lah kalau dijajah sama negara pecundang sampai 350 tahun itu. Nah, balik lagi. VOC datang ke Indonesia, maksudnya pedagang-pedagang Belanda mempersatukan diri ke dalam VOC di bawah patronnya Freemason, bikin VOC karena pedagang-pedagang Belanda itu tidak bisa minjem modal ke pemerintah Belanda. Karena pemerintah Belanda pada waktu itu lagi sibuk perang lawan Spanyol. Akhirnya didirikanlah VOC. VOC itu bikin perjanjian dengan pemerintah Belanda bahwa dia akan ngasih ini itu, tetapi karena dia tidak dimodalin, maka dia boleh punya tentara sendiri, dia boleh punya mata uang sendiri, dia boleh bikin perjanjian mewakili pemerintah Belanda dan seterusnya. Pokoknya hak-hak sebagai negara dia juga miliki, walaupun mereka hanya kongsi dagang, hanya perkumpulan para pedagang. Salah satu yang akhirnya lestari sampai sekarang, hasil karya VOC di Indonesia, itu adalah duit. VOC itu kan tidak diperkenankan untuk bikin mata uang sendiri, makanya mereka bikin mata uang namanya duit. Duit itu diambil dari kata Deutschland, karena mereka itu adalah orang Belanda. Mereka pengen menyatakan diri sebagai orang Belanda, makanya namanya adalah, si mata uangnya itu adalah duit, Deutschland. Itu sampai sekarang orang-orang Indonesia kan menggunakan, oh berapa duit lo, bayarnya berapa duit, nah kan gitu. Itu sebenarnya adalah mata uang VOC. Nah, apakah VOC di Indonesia menjajah? Itu juga tidak pas kalau disebut VOC menjajah. VOC didirikan 1602, kemudian berakhir hampir 200 tahun kemudian 1799 tanggal 31 Desember. Jadi akhir bulan, akhir tahun, akhir abad bubarnya. Nah, selama hampir 200 tahun itu apa yang dilakukan VOC di Indonesia? Pertama, dia menaklukkan Banten 1633. Kemudian dia mengalahkan Sultan Hasanuddin dan menguasai Makassar 1667. Kemudian terlibat dalam sebuah skandal pemisahan Yogyakarta 1755. Nah, kalaupun mau dianggap sebagai penjajahan, kalaupun mau, pertama mereka hanya menjajah 3 wilayah yang saya sebut barusan itu. Kalaupun dipaksa itu adalah bagian dari penjajahan. Tetapi kenyataannya mereka juga tidak menjajah 3 wilayah itu. Karena apa? Karena di Banten mereka bisa menaklukkan karena mereka diundang oleh Sultan Haji. Jadi ada konflik internal di dalam negeri antara Sultan Haji dengan ayahnya, Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian salah satu pihak meminta VOC untuk gabung masuk ke dalam istana untuk memerintah bersama-sama dan menggulingkan yang tuanya. Apakah itu menjajah?
Tidak, penguasanya tetap orang pribumi, tetapi VOC punya andil besar dalam pemerintahan, khususnya dalam ekonomi dan perdagangan. Kemudian VOC juga mengalahkan Hasanuddin. Apa benar VOC itu berusaha untuk mengalahkan Sultan Hasanuddin selama 15 tahun dan selalu gagal? Karena Sultan Hasanuddin punya kekuatan yang jauh lebih superior. Belanda punya meriam, Hasanuddin punya meriam juga. Belanda punya tentara dengan senapan api, Hasanuddin juga punya punya tentara dengan senjata api juga. Tetapi Belanda akhirnya, VOC akhirnya bisa mengalahkan Hasanuddin setelah Belanda berkomplot dengan, saya mohon maaf, Raja Bone, Pak Arupalaka. Nah, jadi ini juga sekali lagi, ini bukan penaklukan, bukan penjajahan, walaupun dalam perjanjian Bongaya dinyatakan bahwa Belanda memiliki hak untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah yang lewat jalur Makassar itu. Di Yogyakarta juga seperti itu, Belanda hanya punya kewenangan untuk ikut campur sedikit urusan politik dalam negeri Mataram. Begitu. Nah, jadi apakah itu disebut sebagai penjajahan? Kalaupun disebut, itu hanya 3 wilayah, bukan seluruh wilayah Indonesia, dan itu hanya dalam 200 tahun. Dan senyatanya sekali lagi, itu sebenarnya menurut saya tidak pantas kalau disebut sebagai penjajahan. Nah, kemudian VOC bangkrut, dan bangkrutnya gara-gara dijajah oleh budaya Jawa. Kan korupsi. Nah, akhirnya Belanda sudah membubarkan VOC, Belanda mau mendatangkan pemerintah datang ke Indonesia, tetapi urung karena Belandanya dijajah sama Prancis. Karena tahun 1700-an akhir itu kan ada revolusi Prancis di sana, dan ketika Napoleon Bonaparte muncul itu, dia balik menyerang negara-negara Eropa yang lain dan menaklukkannya, termasuk salah satunya adalah Belanda. Belanda ditaklukkan, dan akhirnya tahun 1808 yang datang ke Indonesia atas nama Belandanya adalah Herman Willem Daendels, atas nama Belanda yang sudah dijajah oleh Prancis. Jadi Daendels itu adalah orang Belanda, tetapi dia mengabdi dan dia adalah simpatisan revolusi Prancis. Dan dia diutus ke sini oleh Louis Napoleon, adiknya Napoleon Bonaparte. Seperti itu, Baraya. Nah, jadi itu Belanda juga belum menjajah, karena sebelumnya Portugis, sebelumnya lagi VOC. VOC itu orang Belanda, tapi bukan Belandanya ya. Kemudian setelah itu tahun 1800-an yang datang juga berikutnya bukan Belanda, bukan Belanda, masih jauh. Prancis. Selama 3 tahun dia bikin Bandung, dia bikin jalan raya, pos, Rutenfosweg, dan hanya Pulau Jawa saja. Dan Daendels datang juga bukan untuk berkuasa atas tanah Jawa seluruhnya, karena Jawa pada waktu itu masih dikuasai oleh kerajaan Mataram. Jadi Daendels di situ hanya mengamankan benteng-bentengnya, mengamankan akses politiknya untuk ikut campur di Mataram, dan menguasai sedikit wilayah di Indonesia, di Pulau Jawa. Tidak total seluruhnya wilayah Jawa dikuasai sama dia. Tapi dia diutus untuk mempertahankan Jawa dari kemungkinan serangan Inggris yang memang ternyata datang 5 tahun kemudian. Jadi 5 tahun kemudian 1811 salah pencet. 3 tahun kemudian berarti ya. 1811 Inggris yang giliran menjajah Indonesia lewat tangan Thomas Stamford Raffles. Nah, si Raffles, kita nyebutnya si Raffles gitu. Apakah itu menjajah? Ya, tapi kurang lebih samalah dengan Daendels. Jadi dia juga tidak benar-benar berkuasa penuh, dan dia mengembalikan ke Belanda baru tahun 1816. Jadi Belanda mendapatkan Indonesia dari Inggris itu 1816. Dan Belanda baru berpikir, oh ini tanah jajahan saya, ya udah saya mau klaim saja tanah jajahan saya, karena banyak negara-negara Eropa yang mulai mengincar seluruh dunia yang masih kosong-kosong untuk dijadikan tanah jajahannya. Maka Belanda menyatakan, saya mau mengklaim tanah wilayah dari sini sampai sini. Akhirnya Belanda baru mulai akan menaklukkan Indonesia. Ingat, baru mulai akan menaklukkan Indonesia 1816. Terjadilah perang di Maluku, perang Saparua, Belandanya menang, taklukan Maluku. Kemudian perang Padri yang dimulainya hampir bersamaan diselingin oleh perang Diponegoro, perang Jawa. 1830 Belandanya menguasai Jawa lagi. Nah, total baru menguasai Jawa itu 1830. Penaklukan lagi, termasuk Bali tahun 1900-an, 190 berapa? 4 ya. Terus Aceh tidak pernah ditaklukkan secara de facto ya, walaupun secara de jure Belanda mengklaim kemenangan tahun 1904. Kemudian sebelumnya Raja Batak, kemudian sebelumnya lagi
Pangeran Antasari berhasil ditaklukkan dan seterusnya. Nah, Belanda baru bisa menguasai wilayah yang sekarang kita anggap Indonesia minus Papua pada waktu itu adalah 1907. Maka secara resmi dinyatakan penjajahan Belanda atas Indonesia adalah 1907 sampai 1949. Ingat 1949. Kalau mau ngitung-ngitung de jure-nya versi orang Eropa. Jadi Belanda baru menjajah Indonesia itu 1907 Pax Nederlandica setelah dia menaklukkan seluruh kerajaan-kerajaan di Indonesia. Jadi tidak ada hubungannya 350 tahun, itu dimulainya 1907. Kemudian diselingi oleh Jepang 1942, tetapi nah ini kontroversi ya. Sebab pemerintah Belandanya tidak pernah menyatakan menyerah pada Jepang. Jadi tidak pernah menyerahkan Indonesia pada Jepang. Makanya tahun 45 ketika Jepang sudah dibom atom, Belanda datang lagi ke Indonesia karena mereka merasa tidak pernah menyerah. Yang menyerah itu di Kalijati itu adalah militernya. Sedangkan tentaranya kabur ke Australia membentuk yang namanya NIKA dan mempertahankan penjajahan Indonesia oleh mereka. Jadi mereka sampai tahun 2009 masih menyatakan bahwa Indonesia merdekanya tahun 49, 27 Desember 49 setelah ditandatangannya perjanjian konferensi Meja Bundar. Nah begitu Baraya. Jadi ini harus dihitung kronologisnya agar kita paham bahwa Indonesia sebenarnya tidak dijajah oleh Belanda 350 tahun. Hanya 35 tahun terhitung dari 1907 sampai 1942 kalau mau versi Indonesia. Kalau mau versi Barat berarti sampai 49. Baraya itu saja, silakan nonton episode saya yang lain. Kita akan kupas masalah-masalah yang kontroversial. Silakan komen. Assalamualaikum, saya Guru Gembul.